Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk murid-murid Bapak di kelas 11 TKJ. Ini maaf lagi ya, belum bisa bertemu dengan kalian. Mudah-mudahan nanti minggu depan udah bisa ya. Eh, ini Bapak masih ngelatih, jadi untuk beberapa hari ke depan. Ini materi dari Bapak menyambung materi yang kemarin. Mohon maaf nih, Bapak pakai kaos lagi, pakai baju pink lagi sekarang nih. Ungu apa pink nih kalau kelihatan dari kalian ya. Tadi terima kasih buat tadi Bapak lagi WhatsAppan tadi ya tadi WhatsAppan sama Elang. Katanya tugasnya udah dikerjain yang tadi siang. Maksudnya gimana bilangnya? Kemarin siang ya berarti. Makasih Bapak udah di ini ada bentar ya. Bentar Bapak bentar Bapak ini bales bales WhatsApp dulu ya. Tadi elang ya WhatsApp nih jam 5. Kalau sekarang sih udah jam 7 nih. Kalau jam di Bapak udah jam 7. Tadi udah azan Isya. Ya, kita menyambung kemarin ya. Menyambung yang kemarin itu ngomongin tentang apa? Kemarin tuh ngomongin tentang hak kekayaan intelektual. Jadi hak kekayaan intelektual itu terbagi dalam beberapa kategori. Kemarin eh, pokoknya ada 8 ya. Kemarin udah bahas yang nomor satu sama nomor 2. Nah, kita mau bahas apa lagi? Sekarang kita bahas berikutnya nih, ya. Bahas nomor 3 sama sampai 6 kali ya enaknya. 3, 4, 5, 6 tipis-tipis aja. Tadi ya Bapak juga habis ngajar yang ini materi kemarin nih. Ini Bapak ngajarin dari kelas 12 TKJ tentang produk dicoba produk ya. Jadi ini kemarin kan Bapak udah bawa yang ini ya. Jadi sebelum ini dibikin nih nyetak 5.000 nih. Nyetak ini dulu ada 10 biji buat uji coba produk. Sama nih sepatu. Ya, sepatu Bapak. Maksudnya bukan punya Bapak, ini Bapak yang bikin nih gambarnya gambar Bapak ya. Eh ada beberapa apa tadi lupa lagi ngomong apa. Ada beberapa kategori yang dinaungi PBB untuk hak kekayaan intelektual ya. Ini 1 sampai 8. Kemarin nomor 1 sama 2 ya, hak kekayaan industri, hak cipta. Sekarang saya pengen ngobrolin yang paten, merek, desain industri, sama indikasi geografis. Ini sebenarnya yang nomor 6 nih Bapak kurang menguasai, tapi kita lihat ya. Kita lihat ya. Ya, oke. Nomor 3, paten. Nah, paten itu bukan paten gitu, bukan paten. Kalau bahasa Inggrisnya paten ya pakai kayak tambahin T lagi belakangnya. Jadi PATENT. Paten merupakan hak eksklusif yang diberikan atas sebuah penemuan. Nih, dapat berupa produk atau proses secara umum. Jadi bukan hanya produk tapi proses juga bisa. Maksudnya bikin rendang, cara bikin rendang itu namanya proses. Jadi proses itu juga bisa dipatenin ya. Proses bikin tape, proses bikin minuman, jus gitu. Itu juga bisa dipatenkan ya. Suatu cara baru untuk membuat sesuatu atau menawarkan solusi atas suatu masalah dengan teknik baru. Nah, ini juga bisa dipatenkan. Maksudnya bensin nih susah, udah mulai susah dengan solusi baru, mobil listrik ya udah mulai berkeliaran ya dekat-dekat sekolah juga mulai ada Ioniq, mungkin kalian udah pernah lihat. Sama itu tuh yang paling sering Grab ya, jemput kalian bocil-bocil tuh di depan pakai Grab motor listrik ya. Itu juga solusi dengan kenaikan harga BBM. Itu juga dipatenkan. Mesin listrik itu juga dipatenkan. Paten memberikan perlindungan terhadap pencipta atas penemuannya. Jadi seumpama si Bapak, anak-anak Bapak namanya siapa aja sih? Mardianto. Bapak ingatnya Mardianto. Arik Rama Atalah. Nah, semua Arik nih, jarang disebut nih Arik. Atau Fasya deh, Fasya juga jarang disebut. Arik di semua bikin bikin mesin listrik baru gitu dengan atau mesin motor tapi pakai kompor gas, pakai tabung gas kan baru tuh. Nah, itu dilindungi nih sama PBB ya terhadap penciptaan atas temuannya. Kenapa dilindungi? Bisa aja
ciptaannya disalahgunakan. Nah, ini makanya harus dilindungi. Perlindungan tersebut diberikan untuk periode yang terbatas, biasanya 20 tahun. Nggak apa-apa, walaupun cuma 20 tahun, tapi orang-orang yang mau mengadopsi sistemnya yang dibuat oleh Fasya, seumpama dengan kompor gas, motor dengan kompor gas, itu harus izin, harus nyewa, harus beli patennya ke Fasya, gitu. Ya, kemudian perlindungan yang dimaksud di sini adalah penemuan tersebut tidak dapat secara komersil dibuat, digunakan, atau disebarkan atau dijual tanpa izin. Oh, jadi nggak bisa sembarangan. Seumpama Adikel mau 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 mencuri ciptaannya si Arik, nggak bisa, harus izin. Kalau izin biasanya harus nyewa, harus beli, harus bayar. Gitu ya gampangnya ya. Eh, Nama-nama murid Bapak siapa aja nih? Bapak takut kalau nggak kesebut nanti takutnya sedih ya nggak? Kemudian siapa aja ya? Kita lihat di absen. 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 Ya, bisa daftar nilai. Kalau buka daftar nilai nanti kelihatan nilai-nilai kalian. Nanti nggak bagi rapot dah. Siapa aja ya? Nih, kelas 11. Kelas 11. Kayak gini dah. Ntar pada di SS lagi. Siapa sih anak-anak 11 TKJ? Ada Tugu Thomas nih, maaf nggak bisa bedain. Lang, ada Arik, Raka, Yovanka, Raka yang mana Bapak lupa ya. Maaf ya. Arif, Arik, Mardianto, ya. Kemudian sampai mana tadi? Berikutnya merek. Kalau merek kalian udah pasti tahu lah ya. Merek ini dijelasin. Merek adalah suatu tanda tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasikan suatu barang atau jasa. Sebagaimana barang atau jasa tersebut diproduksi atau disediakan oleh orang atau perusahaan. Nah, merek, Bapak bacain merek adalah suatu tanda tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasikan suatu barang. Ya, inilah merek nih ya, untuk mengidentifikasikan barang. Shonen Fight. Shonen itu artinya laki-laki. Jadi Shonen Fight ini komik untuk laki-laki. Nah, itu identifikasi barang. Barang atau jasa ya. Sebagaimana barang atau jasa tersebut diproduksi atau disediakan oleh orang atau perusahaan. Maksudnya disediakan oleh orang atau perusahaan ini kan yang nyediain perusahaan nih. Atau bapak nih, jadi bapak ingat ya. Merek membantu konsumen untuk mengidentifikasikan dan membeli sebuah produk atau barang atau jasa berdasarkan karakter atau kualitasnya. Jadi pembeli bapak nih percaya nih sama merek bapak. Ya, oh Shonen Fight nih berarti kok isinya tentang komik action karena buat laki-laki. Komiknya action, terus ada ini kalau Bapak bilangnya idol ya, Bapak juga ada idolnya nih, di dalam ada foto idol ya. Mana ya foto idol? Nih, foto idol nih, di dalam ada foto idolnya ya. Oh, Shonen Fight ada idolnya gitu. Jadi bisa koleksi yang dapat teridentifikasikan dari mereknya yang unik. Nah, ini mereknya unik kenapa? Karena ada ya tulisan Jepangnya nih unik. Jadi gaya gaya komik Bapak, gaya komik Jepang ya. Kemudian apalagi sih kategorinya kemarin? Nah, ada desain industri. Desain industri ini paling ruwet ya kayaknya ya. Jadi ini desain industri adalah aspek ornamental atau estetis pada sebuah benda. Desain industri adalah aspek ornamental atau estetis pada sebuah benda. Jadi desain industri itu ornamen-ornamen atau keindahan atau uniknya dari sebuah objek. Contoh, ini kalau komik bapak ini sepatu nih. Contoh sepatu nih. Didesain kan unik nih. Ada gambarnya, terus talinya bapak bikin merah karena biar sesuai sama merek bapak yang merah. Nah, ini merek bapak nih. Ya, norak ya. Nih mereknya bapak nih. Oh, mereknya bapak nih. Desain tersebut dapat mengandung aspek 3 dimensi seperti bentuk atau permukaan benda atau aspek 2 dimensi seperti pola, garis, atau warna. Kalau Bapak 3 dimensinya juga ada nih. Ada tali sepatunya. Terus ini gambarnya 2 dimensi. Desain industri diterapkan pada berbagai jenis produk industri dan kerajinan. Dari instrumen teknis dan medis. Oh, ini macam-macam nih. Jam tangan, perhiasan, benda mewah, peralatan rumah tangga. Pokoknya banyak dah. Ya, handphone juga nih, bahkan nih lakukan handphone nih. Oh, ada sinar apa? Bahkan lakukan handphone nih juga didesain ini keindahannya.
Lekukan handphone ini banyak banget ini desain industri ini dilindungi loh. iPhone beda lekukannya sama dia nih beda nih. Lekukannya aja beda iPhone sama ini ya. Agar terlindung oleh hukum nasional, agar terlindung oleh hukum nasional, desain industri harus terlihat kasat mata. Jadi harus kelihatan, nggak boleh tersembunyi. Hal itu berarti desain industri pada prinsipnya merupakan suatu aspek estetis yang alami dan tidak melindungi fitur teknis atau benda yang diaplikasikan. Gitu maksudnya harus kelihatan nih, nggak boleh diumpet-umpetin, nggak boleh di dalam gitu. Itu namanya desain industri ya. Nggak boleh ada di dalamnya dia. Oh desainnya gini, nggak boleh. Itu namanya curang, umpetin dia. Jadi harus kelihatan nih indah ya kan. Kalau nggak kelihatan ya nggak indah gimana sih? Oke ya. Dan nomor 6, kita terakhirnya nomor 6 deh. Ini agak susah nih. Bapak soalnya nggak ngerti ini. Indikasi geografis. Indikasi geografis merupakan suatu tanda yang digunakan pada barang-barang pasar yang memiliki keaslian geografis yang spesifik dan memiliki kualitas atau reputasi berdasarkan tempat asalnya. Oh, Bapak paham nih. Ini juga dilindungi indikasi geografis. Maksudnya gimana sih? Geografis itu kan maksud tempat, wilayahnya. Jadi barang-barang yang memiliki keaslian secara wilayah itu dilindungi. Contoh, batik Solo. Pekalongan, sorry, aku batik Solo sih. Batik Pekalongan. Jadi batiknya Pekalongan itu kan Pekalongan nama daerah. Terkenal akan batiknya. Jadi batik Pekalongan itu kan memiliki apa? Reputasi. Reputasi yang bagus. Berarti dilindungi. Ya, itu contohnya. Ukiran dari Jepara. Jadi itu juga dilindungi gitu maksudnya ya. Yang punya indikasi geografis itu dilindungi oleh hak ciptanya oleh PBB dan undang-undang ya. Apalagi dodol Jakarta tuh, terus kerak telur ya salah satunya itu seperti itu dilindungi hak ciptanya ya. Pada umumnya indikasi geografi merupakan nama tempat. Oh, benar Bapak belum baca ini nama tempat dari asal barang tersebut. Tuh, nama tempat dari asal dodol Garut sama. Produk-produk pertanian biasanya memiliki kualitas yang terbentuk dari tempat produksinya. Oh, kayak beras ya. Dan dipengaruhi oleh faktor-faktor yang lokal seperti iklim dan tanah. Berfungsinya suatu tanda seperti sebagai indikasi geografis merupakan masalah hukum nasional dan persepsi konsumen. Jadi persepsi doang sebenarnya. Maksudnya persepsi itu apa ya? Bayangan, bukan bayang. Persepsi itu pendapatnya si konsumen. Oh, kalau bagus mah di Pekalongan gitu. Atau mau apa salak yang enak mah dari Condet gitu ibaratnya ya. Tapi itu juga dilindungi. Ya. Oke, terima kasih. Belum ini materi dari Bapak tugasnya apa? Sama seperti kemarin nih, mohon maaf. Jadi tinggal ambil kertas lembar aja. Terus ditulis nih. Soal pertama, Bapak pengen kalian tulis apa yang dimaksud dengan ya, tulis apa yang dimaksud dengan kasih nama ya biar Bapak nggak bingung. Apa yang dimaksud dengan satu paten, apa yang dimaksud dengan kedua merek, terus kemudian yang nomor 3, apa yang dimaksud dengan desain industri, dan yang terakhir, apa yang dimaksud dengan indikasi geografis. Ya, itu aja ya. Nah, jadi ada 4 pertanyaannya, ditulis kertas lembar, taruh seperti biasa di server meja ruang Bapak ya. Terima kasih. Maaf belum bisa ketemu kalian. Semoga kalian sehat selalu ya. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran dari Bapak. Kita ketemu lagi di mata pelajaran kita berikutnya ya. Thank you.